going crazy over you. Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, perkenalkan nama saya Devi Trinyanningrum. Saya dari XPPLG 2. Di sini saya akan menjelaskan seputar RAM tentang pengertian, fungsi, sejarah pengembangan, spesifikasi, merek yang beredar dan jenis-jenisnya. Nah, jadi ini ya teman-teman bentuk dari RAM. RAM bentuknya nggak kayak gini aja ya, ada juga yang berbeda. Satu, pengertian RAM. RAM atau Random Access Memory adalah hardware yang terdapat pada perangkat untuk menyimpan data yang bersifat sementara. RAM dapat digunakan sebagai penyimpanan data primer, namun ada pula yang menjadikannya sebagai penyimpanan data sekunder. Dalam jangka panjang, RAM bekerja dengan mengolah setiap data dan perintah yang dimasukkan pengguna, kemudian menyimpan data sementara. Data tersebut kemudian diteruskan ke hard disk yang merupakan alat untuk menyimpan data permanen. 2. Fungsi RAM. Setelah mengetahui apa itu RAM, berikut ini beberapa fungsi RAM yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, membantu penggunaan yang multitasking pada gadget. Multitasking di sini dapat kita artikan sebagai kondisi di mana komputer dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi sekaligus jalan. 2. Sebagai penyimpanan memori sementara. Fungsi ini merupakan fungsi RAM yang paling utama. Memori yang ada pada RAM kemudian akan diteruskan menuju CPU untuk diproses informasi dari aplikasi maupun program yang ada dan kamu dapat disimpan di dalam RAM. 3. Dapat menentukan spesifikasi gadget. Tidak hanya itu saja, fungsi RAM juga dapat kamu gunakan untuk menentukan spesifikasi sebuah gadget. Ketika kamu memilih sebuah komputer baru atau gadget lainnya selain CPU, yang menjadi tolak ukur lainnya adalah RAM. Maka dari itu, sebaiknya kamu pilih RAM yang dapat menunjang kebutuhan penggunaan. Contohnya saja, bila kamu menggunakan smartphone atau gadget untuk harian, kamu bisa memilih kapasitas RAM yang tidak terlalu besar. A few moments later. Sejarah pengembangan RAM. RAM pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Setelah itu, Intel memproduksi RAM untuk pertama kalinya pada tahun 1968. Tipe RAM dari awal diciptakan hingga sekarang yang paling terbaru. Pertama, DRAM atau Dynamic Random Access Memory diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1970. Memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz FPM DRAM fast page mode DRAM diciptakan pada tahun 1987, lebih dikenal dengan nama FPM. FPM sendiri memiliki kecepatan antara 16 MHz sampai dengan 66 MHz. Edo DRAM Expander Data Output Dynamic Random Access Memory. Munculnya Edo DRAM untuk menyempurnakan jenis memori sebelumnya yaitu FPM DRAM. Edo RAM sendiri digunakan oleh komputer dengan prosesor Intel 486 dan juga prosesor Intel 486 dan juga Intel Pentium generasi pertama. Saya sendiri walaupun tidak pernah merasakan kemampuan dari jenis memori RAM komputer ini, namun saya pernah memilikinya.
Kebetulan prosesor yang digunakan Intel Pentium i ukurannya sangat kecil, mirip dengan RAM laptop. SD RAM Synchronous Dynamic RAM pada tahun 1996 dan 1997 muncul SD-RAM PC66. PC66 berarti RAM ini memiliki kecepatan 66 MHz. Kemudian munculnya lagi SD-RAM PC100 yang digunakan untuk komputer Pentium 2. Pada tahun 1999 SDRAM PC133 diluncurkan ke pasaran. SD-RAM terus ditingkatkan menjadi PC150RD RAM, Rambus DRAM, sering juga disebut dengan DRAM atau juga rembus memori, merupakan jenis RAM yang memiliki kecepatan sangat tinggi pada masa itu. RAM jenis ini bisa mengalirkan data 1 GB cukup jauh apabila dibandingkan dengan SD RAM. Namun menurut saya, sumber yang pernah saya baca, rambus RAM akhirnya menghilangkan dari pasaran dikarenakan harganya yang terlalu tinggi. DDR SD-RAM atau Double Detractylonus RAM pada tahun 1999, dua perusahaan yang saling bersaing yaitu AMD dan Intel meningkatkan kecepatan clock prosesornya masing-masing, dan ini berimbas kepada kebutuhan RAM yang bisa mengimbangi kemampuan prosesor tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakan DDR SD-RAM atau yang lebih dikenal dengan RAM tipe DDR1. Umumnya untuk prosesor Pentium 3 sampai dengan Pentium 4, DDR2 SD-RAM pengembangannya berlanjut ke jenis terbaru. RAM ini muncul pada tahun 2005. DDR2 memiliki kecepatan lebih baik. RAM tipe DDR2 pun saat ini masih banyak beredar, walaupun untuk kapasitas 2 GB sangat sulit ditemui di pasaran. Walaupun ada harganya lumayan mahal, bahkan setara dengan 4 GB DDR3, RAM ini digunakan dari prosesor Pentium 4 sampai dengan generasi Core Duo. RAM tip ini membutuhkan daya sebesar 1,8 volt DDR3 SD-RAM. Pada pertengahan tahun 2007 muncul kembali jenis RAM terbaru yaitu DDR3 SD-RAM, membutuhkan daya hanya 1,5 volt, kemampuan yang lebih baik, begitu juga lebih irit daya membuat RAM DDR2 tertinggal jauh. Namun harganya pada waktu itu cukuplah tinggi, membuat RAM ini belum dilirik orang lain. Barulah pada tahun 2010 RAM ini mulai diburu pengguna komputer. Untuk saat ini, harga RAM DDR3 jauh lebih murah daripada DDR2. RAM ini mulai digunakan pada proses Core Duo sampai sekarang Core i7 DDR4 SD-RAM, RAM yang dirilis pada tahun 2014, namun ternyata baru bisa digunakan pada tahun 2015, merupakan RAM tip paling baru saat ini. Jenis-jenis RAM atau spesifikasi: 1. Dynamic RAM, 2. SD-RAM, 3. DDR-RAM, 4. RD-RAM, 5. SRAM, 6. EDORAM, 7. NVRAM. Oh, amat dekat tuh. 5. Merek RAM. Merek RAM yang beredar ada 1. Corsair, 2. Hynix, 3. Adanta, 4. Vigen, 5. Rajasthan, 6. Hyper, 7. Ballistic, 8. Patriot Viper, 9. Lekar, 10. Samsung, 11. Micron. Pergi memancing ke Sungai Sula, bila dipancing dari senja. Salam undur dari saya untuk teman-teman semua. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kesalahan kata maupun kekhilafan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.